Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mala Nur Indasari, Angkatan 6, Kelompok 2, Latsar CPNS tahun 2021, Pemda DIY. Saya akan mempresentasikan mengenai komitmen mutu, di mana komitmen mutu merupakan nilai-nilai dasar PNS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis manajemen mutu layanan di tempat kerja beserta alternatif perbaikannya. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi isu. Dari hasil identifikasi, ada beberapa isu yang ditemukan, antara lain: 1. Belum optimalnya responsivitas pelayanan. 2. Belum optimalnya pemberian informasi. 3. Belum optimalnya koordinasi antar bidang atau antar perseorangan. Berdasarkan isu-isu yang sudah ditemukan, selanjutnya adalah penentuan prioritas isu dengan metode USG. Metode USG digunakan untuk mengurutkan skala prioritas dari isu-isu yang sudah ditemukan berdasarkan urgency, seriousness, and growth. Berdasarkan hasil scoring prioritas dengan metode USG pada slide sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa isu masalah yang mempunyai prioritas paling tinggi adalah belum optimalnya responsivitas pelayanan. Berikut adalah penjabaran USG dari isu belum optimalnya responsivitas pelayanan. Yang pertama dari segi urgensi, belum optimalnya responsivitas pelayanan dapat menyebabkan terhambatnya efisiensi waktu pelayanan yang berimbas pula pada efektivitas kinerja sebuah layanan. Yang kedua dari segi seriousness, isu ini sangatlah serius karena dengan adanya respon yang lebih baik, maka akan menciptakan lingkungan pelayanan prima yang optimal dan pastinya respon yang baik merupakan salah satu cara untuk menuju pelayanan prima. Yang ketiga dari segi growth, apabila permasalahan ini tidak diselesaikan, akan menyebabkan penurunan kinerja dan waktu pelayanan serta budaya pelayanan yang tidak sehat. Setelah mengetahui isu mana yang menjadi prioritas, selanjutnya adalah menganalisis penentuan penyebab isu yang sudah dipilih tadi dengan metode Fishbone. Terdapat 3 faktor yang mengakibatkan belum optimalnya responsivitas pelayanan. Yang pertama, faktor surroundings atau lingkungan. Yang kedua, faktor people atau manusia. Dan ketiga, faktor metode atau manajemen. Dari segi lingkungan atau surroundings, yang menjadi penyebab adalah lingkungan pelayanan yang masih terdapat budaya menunda pekerjaan atau terpaku pada deadline. Dari segi people atau manusia, yang menjadi penyebab adalah kurangnya pengembangan kompetensi dan kurang adanya kesadaran sikap melayani pada pribadi petugas. Dari segi metode atau manajemen, penyebabnya adalah belum terbangun komunikasi yang efektif antara pihak internal dan eksternal, dan belum adanya sistem reward and punishment untuk meningkatkan kesadaran maupun jiwa kompetitif personil. Berdasarkan analisis manajemen mutu yang sudah dilakukan, dari mengidentifikasi isu hingga menganalisis penyebabnya, terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Memberikan reward and punishment yang seimbang. Dengan adanya hal tersebut akan memberikan kesadaran dan semangat bagi aparatur untuk memberikan kinerja yang baik dan optimal. 2. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Dapat dilakukan dengan memberikan arahan atau pelatihan bagi aparatur terkait yang berorientasi dengan kepuasan masyarakat.
3. Menciptakan dan membangun lingkungan kerja berdasarkan sikap dan etika profesional. 4. Melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif terhadap respon dari setiap permasalahan yang dihadapi. 5. Membangun komunikasi secara efektif, baik secara internal maupun eksternal, sehingga informasi dapat diterima dengan baik dan kerjasama akan terjalin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.